Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai tugas membuat ringkasan tentang media penyimpanan digital. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota-anggota kelompok yang ada di kelompok 13. Pertama, Nabila Priscilla Sutri Korompis, yaitu saya sendiri sebagai ketua kelompok. Yang kedua, Alicia Bani sebagai anggota kelompok atau presentasi. Yang ketiga, Jeremy Basri sebagai editor dan presentasi. Keempat, Marvini Masi sebagai anggota dan presentasi. Kelima, Mikael Cermanopo, anggota presentasi. Yang keenam, Sofia S. Tambariki sebagai anggota dan presentasi. Data penyimpanan digital atau digital storage pada dasarnya adalah penyimpanan informasi digital dalam media penyimpanan, biasanya dengan cara elektronik. Perangkat penyimpanan biasanya memungkinkan pengguna untuk menyimpan sejumlah besar data dalam ruang fisik yang relatif kecil dan memudahkan berbagi informasi itu dengan orang lain. Perangkat mungkin mampu menyimpan data baik sementara atau permanen. Perangkat penyimpanan data digital. Yang pertama ada hard disk drive. Hard disk drive biasa juga disebut dengan hard disk atau HDD adalah perangkat penyimpanan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil informasi digital menggunakan cakram yang dilapisi dengan bahan jenis. Ada dua tipe hard disk yaitu hard disk internal dan eksternal. Pada dasarnya kedua hard disk tersebut sama saja. Hard disk internal terpasang langsung di komputer, sedangkan hard disk eksternal jauh lebih portable karena tidak langsung terpasang di komputer. Hard disk berfungsi untuk menyimpan file untuk sistem operasi dan program perangkat lunak, serta dokumen pengguna seperti foto, file teks, dan audio. Hard drive menggunakan penyimpanan magnetik untuk merekam dan mengambil informasi digital ke dan dari satu atau lebih disk yang berputar cepat. Floppy disk adalah salah satu dari sebagian perangkat keras atau hardware komputer yang berfungsi sebagai alat pembaca disket atau floppy disk, di mana pada dasarnya floppy drive ini memiliki fungsi yang sama dengan perangkat CD atau DVD-ROM. Tetapi saat ini floppy drive sudah sangat jarang sekali penggunaannya. Floppy disk adalah sebuah perangkat penyimpanan file atau data portable yang hanya pada era tahun 1990-an. Floppy disk pernah populer karena mampu mengangkut file dari komputer ke komputer lain. Seiring dengan perkembangan zaman, floppy disk perlahan bergeser dan berkembang pesat ke teknologi yang lebih maju. Dengan kata lain, floppy disk adalah alat bantu bagi pengguna komputer untuk menyimpan data atau file yang sangat penting. Compact disc atau yang biasanya lebih kita kenal dengan sebutan CD adalah piringan yang berbentuk bundar yang terbuat dari logam maupun plastik. Compact disc memiliki bahan yang ternyata bisa dialiri oleh listrik sehingga membuatnya bersifat magnet. CD akan menyimpan data tersebut kemudian direkam. Setelah itu, data yang ada di dalam CD dapat dibaca dengan cara memanfaatkan kumparan pengonduksi yang disebut sebagai head. USB juga disebut flash disk atau stick memory adalah perangkat portable kecil yang disambungkan ke port USB pada komputer Anda. Drive USB biasanya digunakan untuk menyimpan, pencandangan data, serta transfer file antar perangkat. Drive USB hadir dalam beragam kapasitas penyimpanan dan berbagai jenis port yang masing-masing memiliki bentuk unik. Drive USB yang digunakan dapat bervariasi tergantung pada jenis komputer yang akan disambungkan dengan drive. Kartu digital aman atau kartu SD. Secure digital atau SD adalah sebuah format kartu memori flash. Kartu secure digital digunakan dalam alat portable seperti PDF, kamera digital, dan telepon genggam. Kartu SD dikembangkan oleh SanDisk, Toshiba, dan Panasonic.
berdasarkan kartu multimedia atau MMC yang sudah lebih dulu ada. Selain memiliki sistem pengaman yang lebih bagus dari MMC, SD card juga bisa digunakan dengan mudah dibedakan dari MMC karena memiliki ukuran yang lebih tebal dibandingkan kartu MMC standar. Kartu SD standar memiliki ukuran 32 mm x 24 mm x 2,1 mm. Tetapi ada beberapa kartu SD yang setipis MMC, yaitu 1,4 mm. Dalam perkembangannya, kartu SD diproduksi juga dalam dua variasi ukuran yang lebih kecil. Varian kedua yang dikenal dengan nama mini SD dan micro SD atau transflash. Secara umum, kartu SD dibedakan dari kecepatan transfer data yang tersedia, yaitu kecepatan biasa 150 KB per second dan kecepatan tinggi. Beberapa kamera digital memerlukan kartu yang menuntun tinggi untuk merekam video secara lancar atau menangkap gambar secara berurutan. Solid state drive menggunakan memori flash untuk menyimpan data dan kadang-kadang digunakan dalam perangkat seperti netbook, laptop, dan komputer. Desktop bukanlah hard disk tradisional hitungan SD dibandingkan HD. Mencakup kecepatan baca tulis yang lebih cepat, pengoperasian tanpa suara yang lebih besar, dan konsumsi daya yang lebih rendah. Kelemahan terbesar adalah biaya dengan SSD menawarkan kapasitas yang lebih rendah daripada HDD dengan harga yang setara. Awan penyimpanan. Cloud storage adalah media penyimpanan file berbasis online atau digital yang mengandalkan koneksi internet untuk akses data. Cloud storage adalah terobosan baru dalam dunia storage atau penyimpanan data yang menonjolkan banyak kelebihan jika dibandingkan dengan media simpanan offline seperti hard disk dan flash disk. Jadi, data yang disimpan ke dalam cloud storage akan disimpan di sejumlah server yang dikelola oleh pihak penyedia layanan atau yang biasa disebut hosting. Kelebihan cloud storage: 1. File yang tidak mudah rusak. Kedua, media penyimpanan yang tidak mudah rusak. Yang ketiga, keamanan privasi, bisa diakses di mana saja. Dan yang terakhir, akan lebih menghemat tempat. Kekurangan cloud storage: pertama, rentan terhadap peretas. Kedua, membutuhkan akses internet. Ketiga, sulit diakses di saat server sedang down atau mengalami trafik yang tinggi. Keempat, komputer akan menjadi sangat lambat karena diakses oleh banyak pengguna sehingga server akan menerima banyak sekali permintaan. Baiklah, demikian presentasi kami dari kelompok 13. Bila ada salah kata, kami ucapkan mohon maaf, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.